recordingnya? Sebentar, Bu. Oke, siap, Bu. Oh, udah. Mulai, oh ya. Oke. Oke, siap ya. Saya juga udah main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu di forum kami, dan terima kasih pada Maria dan siswa kita yang sudah bergabung di forum kami pada pagi hari ini. Di room ini kami akan berbagi tentang membuat dan ajar dengan Braindspace. Dan di room ini ada tiga yang menggawangi di room ini, host saya Nur dan presenternya ada Bu Yuliani. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita di pagi hari ini, saya serahkan mengajar di pagi hari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tes audio. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Room kami pada hari ini kita akan share mengenai pembuatan bahan ajar dengan Braindscape yang akan disampaikan oleh Ibu Yuliani SPDM. Akan saya bacakan biodata dari narasumber. Nama Yuliani SPDMM, riwayat pendidikan, UPI jurusan pendidikan fisika. Yang ketiga S2-nya STIE Indonesia School Management, jurusan manajemen pendidikan. Yang pertama di SMKN 1 Cibarusah, yang kedua di SMKN 1 Cikarang Pusat, yang ketiga di SMA 3. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan kepada narasumber, kepada Ibu Yuliani. Saya persilakan. Udah belum ya Pak Endi? Sudah Bu? Udah ya? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya close dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi ya Bapak Ibu guru hebat di room ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita bersama sharing gitu ya. Adapun hari ini saya akan sedikit men-sharingkan bagaimana cara membuat bahan ajar dengan aplikasi gitu ya, namanya aplikasi Braindspace gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ini ada juga yang lainnya gitu ya, seperti Google Classroom. Mungkin ini adalah salah satu alternatif saja gitu ya, selain Google Classroom gitu ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa membuat bahan ajar dengan dalam waktu yang singkat gitu ya Bapak Ibu. Langsung saja ya. Kenapa Bu? Oke, langsung saja praktek kali ya. Boleh ya Bu, langsung kita praktek. Praktek aja ya. Oke, pertama kita ke Google.
seperti ini. Kemudian kita ketik aja ya, blend space ya. Blend emang agak-agak ribet gitu ya, Bu ya. Teach with blend space. Okay. Teach with blend space. Okay. Terus kita pilih yang ini, nggak apa-apa. Oke, masih loading ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya ini udah masuk ya. Kalau misalnya belum ada apa sih akunnya, biasanya diminta alamat Google gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini ada menu. Pertama ada menu dashboard. Kemudian menu lesson. Oke, ini ada menu lesson. Ada menu kelas. Ya. Mungkin ini ada yang bocor ya Bu ya. Mohon di Bu Ani sudah mute, Bu Maria udah mute. Untuk Regina mungkin ya. Gimana Bu? Ini ada suara yang bocor. Oh gitu. Di Regina, minta tolong untuk Ibu Regina untuk speakernya ini kayaknya. Iya. Karena yang lainnya sudah mati semuanya ini. Oke, ada menu Iya. classes ya Bu ya. Kemudian ada menu listen library. Oke. Ini masih muter-muter ya Bu, maaf ya. Biasanya berhubungan dengan ini kita harus sabar nih. Oke. Pertama kita create class dulu. Misalnya Ibu mengajar di kelas 12 MIPA 1 ya Bapak Ibu. Grade level. Ya. Misalnya kelas 12. Kebetulan saya ngajar di kelas 12. Oke. Kemudian create lagi. Ya. Oh, udah ya. Atau misalkan kelas 11 deh ya. Tadi dulu ya Bapak Ibu. Ya. Baru kebuka ini ya. Ini ada listen library ya Bapak Ibu. Di sini ada digital listen library. Jadi ada misalnya kita ngajar saya fisika gitu ya. Tinggal diklik aja. Oke. Lagi searching ya Bapak Ibu. Atau kimia deh. Kimia. Aduh. Masih searching, masih muter-muter jaringannya. Oke. Nah, di sini banyak sekali website-website yang berkaitan dengan masalah kimia gitu ya di library. Jadi guru-guru yang sudah ngupload gitu ya di sini tentang kimia gitu ya, seperti itu. Ini di menu listen library. Oke. Kita balik lagi ke dashboard ya Bapak Ibu ya. Balik lagi ke menu dashboard. Oke, masih loading. Nah, di sini ada new lesson, ada join class. Kalau join class berarti buat siswa ya. Nah, kita klik new lesson. Nah, di sini misalkan kita tentang apa gitu. Tentang gelombang elektro
elektromagnetik gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini di sebelah kanan, di sini kita bisa mencari bahan-bahan ajar yang akan kita perlukan gitu ya. Bisa dari Google, ini search, ini dari YouTube, search YouTube gitu ya. Bisa juga dari Google. Terus juga ini bisa mencari search Google Image ya. Kemudian ini search Flickr dari insert web page ya. Jadi kalau kita punya web bisa disisipkan juga ke sini gitu ya. Terus ini setting gitu ya. Misalnya di sini dari Google deh gitu ya. Misalnya tadi tentang gelombang elektromagnetik. Kita cari. Nah, di sini akan muncul ya Bapak Ibu tentang gelombang elektromagnetik. Nah, kita kan ingin melihat dulu ya mana yang cocok gitu buat menjadi bahan ajar yang akan kita ajarkan. Kita klik aja preview gitu. Nah, misalkan sih. Ya. Oke. Nah, atau yang ini misalkan. Atau yang lainnya gitu ya. Dan saya pilih yang ini ya. Nah, ini tinggal di drag. Kemudian kita simpan di sini. Nah, maka akan masuk ya seperti ini. Gitu. Oke. Kemudian atau mau dari YouTube gitu ya. Kita juga bisa mencari materinya dari YouTube. Cuma kebetulan di sini saya ada sedikit kesalahan, something wrong gitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngetik mungkin di laptopnya ada ya, muncul ya. Tinggal sama seperti tadi, tinggal dipilih, kemudian di drag aja dipindahkan ke sini gitu. Atau search Google Image, pengen mencari gambar gitu ya. Biar lebih jelas gitu. Misalnya yang ini, tinggal kita pindah ke sini. Atau dari search speaker atau insert web page. Oke, coba. Misalkan kita punya alamat gitu ya, alamat web yang sudah kita buat bisa kita sisipkan juga gitu ya. Saya pernah bikin di Google Classroom, ini alamatnya Google Classroom ya Pak Ibu. HTTPS apa ya namanya? GG UH Fisika Kuantum kalau nggak salah kalau ini. Oke. Nah, tinggal di drag juga ke sini gitu ya. Ini yang sudah saya bikin di Google Classroom ya Bapak Ibu dengan Google Formular itu. Oke. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kita bisa mencari bahan ajar itu gitu ya. Dan di sini juga bisa dilengkapi dengan kuis gitu ya Bapak Ibu. Seperti ini. Dulu. Atau jangan ini dulu deh. Oke dulu. Kuis deh. Oke. Nah, ini kita bisa misalkan soalnya apa ya soalnya? Urutkan spek manakah yang benar? Manakah yang benar? Urutan spektrum dari frekuensi terkecil ke
frekuensi terbesar. Oke. Kita tentukan dulu ya Bapak Ibu, misalnya ini jawaban yang betul di sini saya klik, udah klik gitu ya. Misalkan gelombang mikro gitu ya. Gelombang mikro sinar X cahaya tampak. Terus yang B-nya gelombang mikro sinar UV sinar gamma. Terus yang C answer ya. Misalkan gelombang UV mikro gitu ya. Dan seterusnya sampai pilihan E ya. Sinar UV cahaya tampak gitu ya. Terus sampai E cahaya tampak mikro. Nah, kita set di sini yang betul misalkan A gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita ingin menambahkan misalnya equation ya Bapak Ibu ya. Equation berarti ini soal nomor 2 gitu ya. Saya bikin satu soal aja dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah tinggal ya, itu. Nah, di sini gitu ya. Nah, kita bisa preview. Bisa play coba ya. Oke, tampilannya. Oke. Nah, ini tampilannya yang mungkin nanti akan dilihat oleh anak gitu. Nah, ini ulangannya, latihannya. Nah, ini ya yang saya bikin di Google Classroom. Nah, ini kuisnya yang tadi kita bikin barusan. Kemudian ini bisa kita share ke kelas gitu ya. Saya balik lagi ke beranda. Nah, di sini ada kelas yang sudah saya bikin gitu ya. Misalnya 12 MIPA 1 gitu. Nah, ini adalah apa ya namanya? Kode yang kita berikan ke anak ya. ZYBSGIGL. Nah, ini yang kita kasih ke anak gitu ya. Nanti anak bisa mengikuti lewat kode ini gitu dengan klik mereka dengan mengklik join class gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya bikin tadi ya tentang gelombang elektromagnetik seperti itu Bapak Ibu. Oke, gitu aja mungkin Bu. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan gitu ya. Udah Bapak Ibu, jadi hanya kurang lebih mungkin 5 menit gitu ya. Mungkin ini dalam kondisi kita waktunya yang kita miliki nggak banyak gitu, ini bisa sebagai salah satu alternatif gitu, bisa jadi ada bahan ajarnya juga ada kuisnya gitu ya Bapak Ibu, seperti itu. Oke, gitu Bu. Halo Bu Idi. Ke Pak Hendy. Oh, ke Pak Hendy ya, moderatornya. Iya. Iya, moderatornya Pak Hendy. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Itu paparan dari Bu Yuliani. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui chat yang ada di bawah sini. Pembuatan bahan ajar melalui brand skip. Jadi kita diarahkan untuk membuat tadi Bu Yuli ya. Iya. Ya 5 menit kita sudah bisa membuat bahan ajar. Jadi ya tidak sulit-sulit amat seperti itu ya, dengan aplikasi yang berbasis berbasis web yaitu brand skip. Baik, silakan Bapak Ibu.
Sama sih seperti Google Classroom ya. Mungkin ini Sama alternatif ya aja dengan gitu ya. jadi memang aplikasi-aplikasi ini sangat kita Cuma mungkin bedanya ini bisa kita bisa mempersiapkan bahan ajarnya gitu. Kita aja dengan langsung secara tadi ngeklik apa namanya dari Google, dari YouTube gitu. Kelebihannya secara di live situ. ya, bisa secara live. Bapak Ibu silakan. Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, bisa melalui chat. Atau mungkin bisa melalui voice ya, speakernya. Jadi saya send aja, nanti saya buka kalau memang mau bertanya dengan Oke. malas nulis gitu ya, sampaikan aja. Kan Enggak boleh. Ya Allah. Ini dah foto itu di grup keluarga. Tapi nggak sampai itu lama. Nggak boleh hapus. Nggak boleh hapus. Enggak. Hapus. Nggak boleh. baik Bapak Ibu silakan. Kalau ini belum ada. Iya. Memang mudah sih sebenarnya ini ya, mudah banget gitu ya. Jadi mungkin tidak ada kesulitan gitu ya untuk mempelajari. Jadi guru zaman now bisa membuat bahan ajar ya. Ini kalau dari saya boleh nggak kira-kira ini? Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya. Silakan Bu. Saya penasaran nih, menarik gitu kan. Saya ini baru belum pernah nih, artinya ada aplikasi Brainspace untuk membuat bahan ajar gitu. Saya penasaran itu ketika kita di quiz itu loh Bu Yuli. Di quiz kan tadi kita bisa bikin quiz. Iya. Ya, nah di quiz itu kan di situ dan kita bisa share ke anak gitu kan. Bisa. Kalau yang saya yang saya tahu gitu kan di Google Classroom itu kan nanti kita lihat hasil dari anak gitu, hasilnya berapa gitu kan, itu bisa. Kalau yang di sini untuk penilaian itu bisa nggak? Bisa Bu. Kalau kita sekedar tulis kan jawabannya pasti ABC, kita pakai option pilihan ganda gitu. Nah, coba gimana Bu? Coba kita klik di penasaran nih sebenarnya. Coba 12 MIPA 1. Misalkan saya klik kelas ini. Oh ya tadi kelupaan ya, belum di itu juga ya. Oke. Kebetulan di sini belum ada ya Bu ya. This class has no student in it. Jadi belum ada siswanya nih Bu. Tapi pada prinsipnya bisa. Bu Yuli udah pernah pakai berarti kan, jadi bisa langsung ada report, ada muncul hasilnya gitu ya? Bisa. Iya Bu Widi. Oke, coba saya yang ini ya. Oke. Question. Soalnya beda deh. Jadi kita bisa tadi kan yang di kuis itu kita tandai yang betul gitu ya Bu ya. Nah itu kalau misalnya siswa salah itu bisa kelihatan juga gitu ya. Itu mana ya? Mana sih? Di classes ya kan. Bisa Bu untungnya, tapi saya udah bikin tapi pakai akun yang lain ini. Lama lagi ya Bu ya. Oh itu ya, berarti langsung bisa muncul. Ini sini gitu. Prinsipnya berarti sama. Prinsipnya sama Bu, kita bisa mengecek juga. Dan tinggal diklik aja. Bisa dicek. Di kelas. Berarti untuk pembatasan waktu penyerahannya pun juga bisa ya Bu kita atur ya? Nah kalau itu saya belum
atau mungkin saya masih yang belum ini Bu ya. Saya belum lihat tuh Bu yang pembatasan waktunya Bu. Oh gitu. Enggak, kita bandingkan dengan Google yang Classroom kan ada gitu ya untuk maksudnya waktunya berapa nih kita berikan tenggang waktu untuk anak kita tugas itu gitu ya. Oke. Tapi walaupun Terima kasih Bu Yuli. Makasih Bu. Ini juga saya baru tahu ini ada ke setiap ini mungkin ada kekurangan, kelebihan ya Bu ya. Classroom ya. Kelebihannya di sini yaitu kita bisa membuat bahan ajarnya gitu. Kelebihannya di sini Bu. Gitu yang saya lihat. Tadi saya menariknya kan di bahan ajar yang Bu Yuli jelaskan tadi kan kita bisa masuknya banyak tuh langsung dalam satu kan. Kita bisa memasukkan banyak hal di situ gitu. Kalau di Google Classroom kan sendiri-sendiri gitu ya, terbatas gitu ya. Bisa satu. Iya Bu. Iya sih kelebihannya di situ gitu ya. Kalau untuk tadi waktu saya cari-cari memang saya belum lihat. Mungkin saya yang belum lihat juga mungkin ada gitu. Tapi ini mungkin ya Bu. Kalau di hasil mungkin di open result itu ada ya. Ini hasil. Ya, kita melihatnya mungkin ya. Iya. Kita play ya. Oh iya. Play. Mungkin ini yang nanti akan terlihat di roomnya anak gitu ya, di anak seperti ini. Ini masih muter ya, agak lama. Nah, anak sendiri bisa ini nggak? Bisa melihat nilainya nggak? Bisa apa? Ya, yang dicapai sama dia. Gimana Pendi? Maaf. Anak bisa lihat nggak nilainya? Nah untuk nilai untuk anak bisa lihat nilai atau enggak, kayaknya enggak ya. Ya enggak gitu. Oh berarti disimpan di guru ya? Iya disimpan di guru. Oke. Kalau waktu di classroom kan ketika kita ngasih nilai ke anak dan mengembalikan tugasnya, anak juga menerima tugasnya lagi dan juga nilainya juga. Terima nilai, iya. Terima nilai. Iya. Ya mungkin setiap aplikasi memang memiliki kekurangan dan kelebihan. Betul. Ada kekurangan kelebihan. Iya seperti itu. Saya juga yang ketika kita menugaskan anak begitu sudah batas waktunya habis, nah yang bersangkutan itu sudah tidak bisa mengumpulkan. Menggunakan Google Classroom kan mereka masih ya Pak ya. Iya. Cuma di situ kalau di Google Classroom cuma ada keterangan gitu kan, terlambat gitu. Gitu. Ya mungkin ini juga untuk memberikan kesempatan kayaknya ya yang lain supaya bisa mengumpulkan tugas walaupun terlambat. Iya. Jadi artinya tidak tidak mengerjakan gitu ya Pak ya. Betul. Benar. Karena kan kalau kita di rumah kita nggak paham apakah dia terlambat itu karena memang bahan belum dibeli atau memang jaringannya itu gitu ya Pak ya. Fleksibel seperti itu. Sekalian. Iya, sepertinya cukup nih. Cukup ya Bu ya. Oke. Iya. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya sebelum kita akhiri pertemuan ini, mangga Bu Yuli ada kata-kata closing statement. Silakan Bu Yuli. Iya, terima kasih Pak Hendi atas. Jadi dalam kondisi apapun kita bisa memberikan yang terbaik buat siswa-siswi kita ya Bapak Ibu. Bisa dengan berbagai aplikasi. Salah satunya adalah mungkin dengan aplikasi Dance Space ini gitu ya. Namun memang
aplikasi ini memiliki kekurangan dan kelebihan tergantung disesuaikan dengan kondisi kita ya, seperti itu aja mungkin Pak Indi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah bincang-bincang kita atau sharing kita atau pembuatan bahan ajar menggunakan aplikasi Benscape telah selesai. Mudah-mudahan ilmu atau yang pengetahuan yang di-sharingkan kita semua. Terima kasih, saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hendy, Bu Yuli, terutama ini Bu Yuli yang sudah berbagi aplikasi Brandspace ya. Ini suatu hal yang baru bagi kita dan semoga ini akan menjadikan alternatif kita walaupun memang kita harus didik kita dari rumah, tetap kita bisa membimbing mereka untuk tetap belajar dari rumah. Atas atensinya, terima kasih Bu Ani, Bu Maria, dan ada ini dari satu SMA Sukatani ya, SMA 1 Sukatani. Terima kasih atas waktu sudah bergabung dengan kami di sini. Mohon maaf apabila dalam room kami ini masih banyak kekurangannya, mohon dimaafkan dan alhamdulillahirobbilalamin, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita disehatkan dan diberikan kekuatan karena sebentar lagi kita akan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.